Anda Dewan Pers, selama ini kan melihat skeptisme masyarakat. Selama ini selalu ada apa yang dikatakan oleh pemerintah kemudian seolah-olah itu menjadi ada Indonesia terserah. Kita bilang Indonesia new normal, kemudian dibalas dengan tagar Indonesia abnormal. Mengapa ada semacam social atau defisit trust pada apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kalau kita lihat Pak Menteri, dokter bilang pemerintah sudah benar-benar melakukan tugasnya dengan baik. Tapi mengapa distrust itu masih ada? Ya, itu sebenarnya situasi global ya. Kalau kita lihat hari ini sebenarnya public trust terhadap pemerintah dimanapun itu cenderung memang menurun gitu ya, karena kita menghadapi situasi yang benar-benar baru, yang tidak ada yang menduga dan sebenarnya tidak ada yang siap, baik dari sisi negara, pemerintah, swasta, pers dan juga masyarakat. Jadi memang situasinya sangat intens, sangat dinamik, penuh dengan perubahan dan penuh juga dengan kepanikan gitu ya. Jadi reaksi-reaksi yang muncul, terutama sekali di media sosial adalah reaksi yang spontan, yang instan, yang sangat ekspresif, dan kemudian cenderung memang tidak rasional gitu. Nah, dalam konteks itu saya kira fungsi media itu sangat menentukan. Media arus utama ini kita bicara betul, ya? Ya, tadi kan Pak Menteri bilang komunikasi. Jadi kuncinya adalah sekarang komunikasi gitu ya, terutama sekali komunikasi massa gitu. Oke, saya tanya karena ini saya pengen banget. Setelah saya tanya pada ahli komunikasi atau mereka pengawat media, ketika itu terjadi social distrust, terlepas semua negara, pemerintah kita lihat Amerika kurang apa, tapi tetap aja yang terbanyak. Padahal mereka semua punya infrastruktur kesehatan yang luar biasa. Ketika ada distrust pada pemerintahan Indonesia dalam menangani kasus ini, karena memang secara kebijakan dianggap maju mundur, tidak firm, atau cara penyampaiannya yang juga tidak meyakinkan, atau medianya yang memang juga punya kontribusi mengutip dengan akurat. Betul, jadi itu tadi ya, karena situasinya sangat intens, sangat dinamis, media juga terdorong untuk menjadi yang paling cepat, yang paling dahulu untuk menyampaikan informasi. Jadi maksudnya mungkin baik, tapi kemudian karena terdorong oleh ingin yang paling cepat, yang paling baru, yang paling aktual, jangan kedahuluan sama media lain, jangan kedahuluan dengan media sosial, maka kemudian akurasi, konfirmasi sumber kunci, verifikasi dalam beberapa kasus ya, bukan dalam semua kasus itu terabaikan gitu. Dan ini menurut saya memang harus dikoreksi betul sehingga dalam situasi yang seperti ini itu media massa konvensional itu harus bisa mengkombinasikan dua hal sekaligus. Satu itu fungsi kritik terhadap pemerintahan, kritik sebagai energizer. Tapi di saat yang lain juga harus mengembangkan yang disebut sebagai jurnalisme yang manufacturing hopes gitu. Jadi menjaga harapan masyarakat biar masyarakat tidak panik bahwa dengan kedisiplinan semua orang disiplin semuanya menjalankan fungsinya masing-masing ini bisa tertangani. Jadi menggabungkan dua hal ini yang memang sulit tapi harus dilakukan oleh pers kita. Wacana tatanan hidup baru, the new normal, itu tetap dianggap bahwa pemerintah tidak memiliki kepekaan terhadap kesehatan masyarakat yang dianggap belum selesai mengatasi pandemi ini. Apakah Anda melihat masyarakat yang tidak dapat menangkap pesan pemerintah dengan jelas, atau memang pemerintah yang terlalu terburu-buru mengumumkan ini pada publik? Ya, saya hanya melihat dari sisi komunikasi ya. Dari sisi komunikasi berarti kan bisa dikatakan kalau masih banyak orang yang ragu-ragu, masih banyak yang belum memahami, berarti proses komunikasinya yang belum intens, yang belum sistemik, dan belum menyeluruh. Menjelaskan tentang new normal dengan bahasa yang bisa dipahami publik yang sangat beragam ini, saya kira tantangannya di situ gitu ya. Jadi kalau new normal sendiri mungkin saya memandang memang pemerintah mungkin tidak punya banyak opsi gitu ya dalam situasi yang seperti ini sehingga mengambil opsi itu gitu ya. Tapi apapun opsi itu yang harus dilakukan adalah bagaimana sekarang
semua pihak dalam pemerintah itu bersinergi untuk menjelaskan kepada publik. Jadi kuncinya sekarang berarti adalah komunikasi. Karena tadi kan Rosi mengatakan ada kesenjangan ya, ada disparitas. Karena kalau kita lihat ada misalnya kan rame asimetris. waktu Pak Jokowi ke Bekasi. Sebenarnya kan hanya untuk melihat persiapan mall kalau dibuka dengan protokol kesehatan. Dan nggak cuma mall loh, ada MRT juga, which is itu transportasi publik. Tapi kan yang dilihat oleh publik adalah mall. Sehingga Pak Jokowi dibilang Presiden Mall Indonesia. Padahal bukan pembukaan mall. Ya. Di mana menurut Anda miss-nya antara yang dilakukan oleh pemerintah dengan apa yang di-capture oleh media atau dipotret oleh media dan menjadi persepsi publik? Ya, kalau dalam kasus di mana itu di Bekasi itu satu begini. Dari sisi pemerintah Bekasi, Pemda Bekasi itu kan sumber yang dikutip kan Kasubit gitu ya. Jadi bukan wali kota, bahkan bukan ini kepala humasnya, tapi di bawahnya gitu. Nah, kritik buat pemerintah harusnya dalam situasi yang seperti ini dan apalagi yang mau datang presiden, yang bicara di depan publik adalah benar-benar pejabat yang kompeten. Nah, itu dari sisi pemerintah seperti itu kritiknya. Jadi intinya begini, di masa krisis ini memang harus ada harus tetap ada yang ngomong tuh juga harus solid gitu ya. Betul, orang yang memang memiliki kapasitas untuk mengatakannya. Nah, tapi dari sisi media juga harus begitu, gitu ya. Harus lihat betul. Otokritik sih buat media. Harus misalnya dari sisi Pemkot Bekasi bilang begini harusnya dicek dong ke istana gitu. Karena kalau terkait dengan agenda Pak Presiden kan istana gitu ya. Jadi cek and recheck juga harus dilakukan. Kalau ada sumber yang bicara, kita harus lihat sumber ini kompeten nggak untuk bicara. Itu juga harus dicek betul, apalagi yang menyangkut situasi yang bisa berpengaruh terhadap ini ya, terhadap trust, terhadap kepanikan masyarakat. Itu memang harus uji kebenaran informasi, mengecek betul kompetensi narasumber dan verifikasi sumber kunci. Itu memang harus dilakukan.